dari sekarang kita sudah tahu dan lama-lama menjanjikan masuk ke ini karena SMA ini berdiri. Masuk pengelola boleh, kemudian masuk tentara boleh. Kita katakan ini kita bukan dokter ada ya, dokter. Kan? Apa namanya? Ya, sakit, ya kan? Karena dari itu tidak boleh coba-coba, tidak boleh kerjanya nanti, ya, dikerjakan manusia, ya kan? Ini nyawa orang, salah kasih obat bisa mati, salah operasi, salah operasi, kedua. Dan dokter tidak boleh menjijik melihat darah, melihat kotoran di sana. Kalau orang sakit itu dia nggak tahu tentang kotorannya. Dokter yang memang perawat, ya. Ini boleh menggunakan. Di dokter itu pekerjaan dia, ya kan, bukan cari uang, tapi untuk manusia. Siapa wali kelas? Ingatkan wali kelas nanti. Oh, kita sejak pagi kita bisa melihat cita-cita kita menjadi apa. Kita orientasi, ya kan? Sekolah itu sekolah-sekolah saja, tapi ada orientasi ke depan. Dengan orientasi dan cita-cita itu kita bisa mempersiapkan, ya kan? Mau jadi tentara ada tentara. Tentara. Polisi. Ah, itu polisi. Polisi harus berwawasan luas dan bisa mengayomi masyarakat, ya kan? Ini polisi yang baik. Siapa diri dari sekarang tidak boleh merokok. Merokok pandai. Merokok, kalau merokok kita bisa berpadu, ya kan? Kalau kita bisa berpadu, tidak bisa jadi polisi lagi, tidak bisa jadi dokter lagi, karena nanti ada tes kesehatan, ya kan? Ini orientasi harus jelas mau kemana kita. Coba tunjuk tangan yang belum tahu sama atau mau kemana, belum tahu. Smartphone, HP sempurna, ya kan? Bisa kita internet, bisa kita bermedia sosial, banyak orang berdatang menggunakannya sehingga dia dikendalikan oleh Tuhan. Misalnya, ya, membuat mencari-cari situs-situs atau membuka situs-situs terlarang. Kalau itu dibuka, terlarang rusak yang rusak bukan kita. Yang rusak adalah kontak jaringan saraf. Satu jaringan saraf di sini. Ini kalau kita tonton dan berarti ingatan ke situ. Yang lain lagi. Dan makanya kita punya penyakit pada waktu. Jadi ini juga harus tahu cara penggunaannya. Kan boleh beli saja. Cara penggunaannya untuk cari informasi di internet ada ya. Paketnya tadi. Dengan paket itu digunakan untuk yang tidak berguna. Ya kan? Bisa dipahami? Paham semuanya? Tapi kalau itu jual mahal itu. Betul kayak begitu. Tapi bantu itu muslim. Tapi ini makanya sudah lanjut ke. Pak Kamera sampai ini. Itu kita suka kalau tadi. Sampai situ salah. Siapa Pak yang
Kalau kayu banyak. Ya pinjam ke bangsa bersama demokrasi. Ini lagi Jadul kalau di negara yang fasilitas dari Ini tunjuk. kondisi baru. itu kamu nama terbayang harap itu. Tadi kandang sih seorang pak. Kaki ini sih betul. Alasan Asalnya sih berapa ini kan? Asalnya terakhir aku tak tahu pak. Ibu dia lahir dulu tapi balik ya kurang. Iya. Ya ada kok maksudnya. Berani gua ya pak. 20.000. Kita minta pajak ke ular. Ini kepala sekolah yang punya usaha pakai pajak. Iya. Pajak. SMK mau yang menyelesaikan. Dapat BPH. Jadi kalau berdayakan kapal lokal itu anak coba PKR siap ini. Gaji saya Pak. Boleh deh 100 hari. nama singkat 100 hari. 2 juta. Kalau mau dipatukan lagi. Tambah SMK. Pak Zul mana? Kalau boleh, boleh. yang tak ada Kerjanya cuma 2 orang cukup ya. 260 juta. banyak waktu ini pas sebagai peminat itu kerjanya ya pakai relok dan doang dengan nyantap Spesialisnya pada Allah. nggak lewat tapi kita sama dan tidak Gua ada baru katakan. Kelola apa Pak penilaian dari dokumen satu dilengkapi dokumen ini masalah tipe sekolah jadi nggak ada kalau ayam ayam yang kandang aku berdua Pak, ada pernah kandang lain. Pulang ke situ. pecah pemikiran Jok pulang malam pak. mana jalannya lah Jok pulang malam. Pulang sih Pak. Jok pulang malam pak. Jam 9 sekolah aku kadang menghentinya. Dan siswa lain tetap berada di dalam ruang belajar masing-masing. Alias Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi alias wabarakatuh. tahun bulan. hasilnya itu ya gitu ya Iya, Pak. Pak. Kadang di belakang. Dari Gaji yang kami masih 200. itu pengaruh di ayam rumah. Waktu itu ada banyak ayam Ada ayam. ada pembelajarannya. Pojok kependudukan SMA Negeri 1 Bonjol. Kedatangan Bapak ke sini kan melihat pojok kependudukan SMA Negeri 1 Bonjol. Kesan dan pesan pertama Bapak setelah datang ke pojok kependudukan SMA Negeri 1 Bonjol apa Pak? Dan harapannya untuk pojok kependudukan SMA Negeri 1 Bonjol ini Pak? ya bagus ya berprestasi dari segi sekolah siaga kependidikan ini prestasi langka juga ini ya Bapak menunjukkan nilai dan rupanya negeri 1 Bonjol sudah
prestasi. Kemudian disarankan kepada para siswa untuk lebih aktif lagi penyuluhan ke masyarakat, turun ke masyarakat tentang bagaimana ibu hamil harus bersikap, ya, memeriksakan kehamilannya secara berkala. Kemudian bagaimana mungkin gizi juga penting bagi balita, ya, dengan orang tuanya hanya membeli emas setiap saat, tapi gizi anaknya lebih perhatikan. Kalau ingatkan seperti itu, gizi itu amat penting bagi anak usia balita. Jangan ada stunting, ya, stunting itu adalah anak-anak yang pertumbuhannya terganggu karena kurang gizi. Nah, kemudian terus berkomunikasi dengan BKKBN, ya, untuk apa-apa informasi terbaru yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi dengan SSK ini siswanya aktif dan gurunya juga di sini, Bapak informasi dari sekolah tadi, bahwa gurunya sudah mengintegrasikan SSK ini dalam pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran tertuang dalam surat tadi rencana pembelajaran bagi guru. Ini sudah bagus, hendaknya juga dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Ya, Pak. Prestasi sekolah SSK, sekolah siaga Kependudukan. ikuti terus apa yang diarahkan oleh kepala sekolah, yang diarahkan oleh guru-gurunya, sehingga anda semua penyuluh yang bagus, ya, yang tamat sekolah nanti mudah-mudahan bisa bekerja di BKKBN. Kita melanjutkan pendidikan kemudian karena pengalaman ini, ya, BKKBN itu bisa melakukan pengalaman lapang itu jangan kali BKKBN di tempat lain juga berhitungan pengalaman ke lapangan berhadapan langsung dengan masyarakat dengan besar-besar mengatur melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk hamil, balita, mencegah stunting, kemudian hal-hal lain terkait. Terangkan juga bahwa bahaya meledakan penduduk yang tidak terkendali bisa menyebabkan bencana, ya, masyarakat yang siap. KB juga sampaikan program rencana, ya, dua anak atau beberapa anak tetap pendidikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Bapak dan Ibu, kita mulai pertemuan kita pada 8 apa yang sudah kita susun. Kita kedatangan tamu penting di SMA Negeri 1 Bonjol, Bapak Kepala Dinas beserta Bapak Kabid SMA, Bapak Kabid SMK, dan Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 beserta Ketua MKKS SMA SMK Kabupaten Pasaman. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kelak kita mendapat sapaan dari beliau. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andus Haji Barlius MM, beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andus Ariswan MAG. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Mahyan SPDMM. Selamat datang kepada Bapak yang sudah hadir di SMA Negeri 1 Bonjol. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Bapak Efri Saputra SAG MPD. Selanjutnya Bapak Ketua MKKS SMK SMA Kabupaten Pasaman, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bonjol, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Bonjol. Untuk memulai pertemuan kita pagi hari ini, marilah kita sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat, kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bonjol kepada Bapak Mardanis Darasan. Disilakan.
baik itu profil, baik itu bagaimana data dari guru sudah siap semuanya karena mengingat waktu. Namun dalam hal ini kami Pak di sini di SMA 1 Bonjol baru selama 7 bulan. Berkat Bapak Ibu guru semuanya, baik itu dari karyawan yang paling bawah kebersihan sampai ke orang wakil di sini Pak, kami mencoba merubah sekolah ini, mudah-mudahan berubah di masa yang akan datang. Latar belakangnya adalah sekolah kita ini adalah mungkin di masa lalu ada beberapa hal, termasuk di sini catatan utamanya bagi kita, kalau kita itu tidak definitif Pak, memang tidak bisa digunakan senjata kita itu Pak. Itu bagi saya Pak, karena saya pribadi jelas sudah di SK-kan di sini. Saya berharap kepada teman-teman ini semua, alhamdulillah teman-teman pun menganggap kita Pak seayun selangkah, baik itu kerja, baik itu kedisiplinan, baik itu pokoknya saya juga sangat bangga dan terharu selama 7 bulan ini SMA Bonjol alhamdulillah sudah mulai berubah. Salah satu bukti lagi Pak, di PPDB kemarin, kalau dulu kami agak susah juga Pak untuk mendapatkan siswa, kalau sekarang justru orang tua dan masyarakat berharap, termasuk Bupati Pasaman, bahwasanya SMA 1 Bonjol wajib ditambah kotanya, sehingga sewaktu Bapak di seberang atau di Tanah Suci kemarin, alhamdulillah bersama Bapak Kabid SMK dan Bapak Kabid SMA, terusnya kepada Bapak Kacapdin, kita diizinkan untuk menambah lokal. Kalau bagi saya pribadi Pak, ini adalah suatu prestasi guru-guru di sini, kita semua, kami di sini, bahwasanya yang berat itu bisa kita pikul, yang ringan itu bisa kita jinjing. Teristimewa kepada teman-teman, rasa bangga saya. Kenapa? Bapak Kadis tidak semudah itu menjadwalkan harinya ke Pasaman. Banyak sekolah beratus, sehingga kalau tidak kita seperti ini, kita tidak akan mungkin, kita tidak berbenah. Yakin kita, kepala sekolah tidak akan berani dan tidak akan sanggup untuk membawa seorang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak. Kalau ada kata-kata kita yang tidak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi sebelum saya tutup, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru selama 7 bulan. Alhamdulillah kita di sini sudah jelas berubah dari masa silam. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Pak Kepala Bidang Pendidikan SMA SMK, yang hadir bersama kita Pak Kacapdin juga, Pak Ifri, dan Pak Awas, Ketua KKS yang hadir, kemudian Pak Kepsek, Kepala SMK SMA yang hadir, Ketua KKS SMK juga, kemudian Bapak Ibu unsur pimpinan di SMA 1 Bonjol dan majelis guru serta pegawai yang saya hormati. Bersyukur kita pada Allah Tuhan Maha Kuasa, berkat rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa bersua bertemu tatap muka saya dengan Bapak Ibu semua. Kami dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat pagi subuh tadi sudah berangkat menuju Pasaman. Ya salam dan salam kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW dengan bacakan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Kepala Sekolah sudah menyampaikan langkah beliau dan kemudian profil sekolah kita
yang sampai saat ini ya sudah 7 bulan di sini masih sikap ya, masih amat anjir istilahnya dari segi lama bertugas. Nah, namun demikian sudah ada prestasi-prestasi yang raih, yaitu salah satunya adalah sekolah SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, yang mana kita sudah juara berhenti ya. Ini prestasi yang jarang juga dilirik beberapa provinsi. Kita mendiriknya. Jadi peluang prestasi itu bisa kita naik. Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan maksud kedatangan itu adalah menyemangati kita semua. Bagaimana semua unsur yang berkepentingan di sekolah, terutama adalah kepala sekolah dan guru-guru, bisa bersama-sama berpikir kemajuan sekolah. Berpikir bagaimana sekolah ini akan diperbuat satu tahun ke depan. Dari segi input, dari segi minat orang masuk ke sini, dengan bertambahnya satu lokal, berarti ada minat yang tinggi. Karena kalau kita di kampung-kampung, kita seleksi, kita tidak menerima juga tidak menerima. Karena kemana anak orang ke sekolah lagi kalau kita tidak bisa menerima. Jadi seleksi seperti di kota-kota itu tidak jarang berlaku di daerah-daerah kabupaten. Ya kan? Jadi kalau tamat SMA dia mau masuk ke perguruan tinggi atau mau masuk apa, mau bekerja silakan, tetapi harus dengan orientasi yang jelas. Nah ini perlu kita waspadai ya. Jangan anak-anak putus jalan karena tak ada orientasi. Mereka setelah tamat SMA juga tidak tahu mau kemana. Ya, nah, jadi dengan membuat orientasi yang jauh ke depan, membangun orientasi bagi masing-masing anak itu, mudah-mudahan mereka bisa belajar dengan baik dan tidak terkontaminasi dengan pergaulan bebas, dengan seks bebas segala macam. Mungkin yang menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu, ya, saya sebetulnya memang ingin berlama-lama dengan Bapak Ibu semuanya berkomunikasi, tetapi karena Pak Ketua KKS ingin semuanya saya kunjungi ya, di Pasaman ini. Karena jarang-jarang Bapak Ibu semuanya kita menunjuk satu hari itu banyak sekolah bisa berkomunikasi bertatap muka dengan Bapak Ibu yang orang penting bagi saya. Kenapa orang penting? Karena pendidikan itu letaknya di dalam kelas. Mutu pendidikan itu letaknya di dalam kelas. Jika komunikasi interaksi dalam kelas itu semrawut, ya, tidak terarah, tidak produktif, maka mutu juga tidak. Tapi kalau komunikasi, interaksi dan instruksional mengajar di dalam kelas itu tertata dengan baik, terencana dengan baik, ada produk yang dihasilkan dengan belajar itu, ya, produk ilmu maupun produk barang, itulah mutu pendidikan. Sekali lagi, mutu bukan di kantor saya di Padang, bukan di ruang kepala sekolah, ruang Pak Kabit, tidak, tapi di dalam kelas. Bapak Ibu adalah sebagai orang yang dipercaya untuk mutu ini, ya, karena berada di front paling depan untuk pendekatan mutu pendidikan. Nah itu yang perlu disampaikan kepada kita semua. Hanya maaf bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.